Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, apa kabar? Senang sekali saya Dewi Lisiani KS dapat kembali menjumpai Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam acara Suara Penggembalaan dari Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumane, Semarang. Kali ini dengan judul renungan yaitu kehidupan yang berubah karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tentu saja Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sekaligus juru selamat kita satu-satunya dan selamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita diberkati melalui yaitu Galatia 1 ayat 11 sampai dengan 23. Mari kita membacanya, tetapi hanya sebagian saja ya yang kita baca. Kita mau baca terlebih dahulu dari Galatia 1 ayat 11 sampai dengan 13. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Ini perkataan Rasul Paulus yang sungguh luar biasa, yang semula bernama Saulus. Dia begitu kejam, menganiaya, bahkan membunuh begitu banyak orang pengikut Yesus. Dia menganggap bahwa orang-orang yang mengikut Yesus, yang mengakui Yesus sebagai Tuhan, itu menghujat Tuhannya. Dan ia kemudian juga tidak segan-segan menarik orang perempuan maupun laki-laki keluar dari rumah untuk dipaksa dipenjarakan. Ya, dia begitu mendukakan hati Tuhan ketika dia melakukan itu. Tuhan menyadarkannya bahwa hal itu mendukakan hatinya. Dan Rasul Paulus ketika ia bertobat, maka dia kemudian tanpa ragu lagi melakukan penginjilan dengan berani. Bahkan di akhir hidupnya dia rela menjadi martir, mengorbankan nyawanya bahkan untuk menegakkan kebenaran firman Tuhan, untuk menjadi pengikut Yesus Kristus hingga akhir hidupnya. Ini tentu saja memberkatinya, bahkan bukan hanya memberkatinya, tetapi memberkati orang-orang yang ada yang saat itu belum kenal Tuhan Yesus, menjadi percaya ikut Tuhan Yesus. Jemaat mula-mula ketika ditekan, maka akan semakin merambat, semakin bermultiplikasi besar-besaran. Bagaimanakah dengan kita? Rasul Paulus begitu luar biasa pelayanannya, bukan? Kita mengakuinya. Betapa dia walaupun menderita duri dalam daging, tetap dia percaya kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus belum menjawab doa untuk kesembuhan sakitnya. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus menjadikannya sebagai alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Betapa luar biasa ketika kehidupan seorang diubahkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang kita percaya. Maka dia akan mengalami sesuatu yang luar biasa karena perjumpaannya dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dia berubah. Dia yang semula bahkan penjahat sekalipun berubah menjadi seorang penginjil yang bahkan rela mati, rela menjadi martir untuk menegakkan kebenaran firman Tuhan.
Tuhan Yesus Kristus yang menjadi junjungan Tuhan Juru Selamat satu-satunya dan selamanya. Sekali lagi, bagaimana dengan kita? Di zaman ini, apakah kita sudah berusaha mati-matian untuk menegakkan kebenaran Tuhan? Mengalahkan segala sesuatunya, memprioritaskan Tuhan. Dan tahukah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ketika kehidupan seseorang diubahkan melalui perjumpaan dengan Tuhan, maka ia akan memuliakan nama Tuhan. Bahkan ia akan menjadi berkat sukacita yang melimpah bagi banyak orang, bagi semua umat Tuhan. Sebagaimana yang kita rasakan saat ini menjelang hari Natal. Kita merasakan sukacita yang luar biasa. Kita mau untuk terus demikian hingga sampai nanti Tuhan datang kedua kali. Kita kedapatan tetap setia. Kita tidak takut, tidak khawatir menyambut kedatangan yang kedua kali. Karena kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semuanya sungguh terberkati untuk semua apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Itu tidak sebanding, tetapi paling tidak kita bisa melakukan yang terbaik dalam hidup kita, dalam segala aspek hidup kita, untuk menyenangkan hati Tuhan. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Wish us all the best in everything forever. Immanuel. Amin. Sampai jumpa di tahun depan, tahun 2023. Dan untuk semuanya tetap semangat, tetap kuat, tetap sehat. Dan Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.